Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Yang mana nanti manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dinilai dari ketakwaannya ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai seorang hamba dari harta kekayaan yang dimilikinya ataupun pangkat dan jabatan yang disandangnya, tetapi semata-mata ketakwaan inilah yang menjadi penilaian seorang hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Maka termasuk pada siang hari ini kita mau memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk memenuhi panggilan ibadah sholat Jumat ini adalah dalam rangka kita menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah-mudahan ini semua akan diterima sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alati adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Yang mana di tanggal 10 Dzulhijjah kita merayakan satu hari raya yang dinamakan Idul Adha atau hari raya penyembelihan. Idul Adha ini adalah sebuah upaya kita dalam rangka mempercepat proses pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang kemudian kita kenal dengan kurban. Kurban itu adalah upaya kita supaya kita menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepadanya. Dan kalau kita telusuri ibadah kurban ini, termasuk ibadah haji di dalamnya, semua ini adalah merupakan napak tilas dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kakek dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quranul Karim ada dua nabi yang kita diperintahkan untuk mencontohnya. Yang pertama tentu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh
bagi kamu di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat nomor 4, dengan redaksi yang hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, di tanggal 10 Dzulhijjah ini, khatib mengajak diri saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk merenungkan kembali kenapa sampai kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW dan kita ini umatnya untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok Nabi yang luar biasa. Beliau termasuk satu di antara 5 orang Rasul-Rasul ulul azmi. Dan beliau Nabi yang secara resmi diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan aku telah mengangkat Ibrahim itu sebagai kekasihku. Tetapi prosesnya tentu tidak mudah. Perjalanannya tentu perjalanan yang sangat panjang. Sampai kemudian beliau mendapatkan gelar Ibrahim Al-Khalil. Antara lain adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan aku telah menguji Ibrahim itu dengan beberapa kalimat. Bikalimatin ay bi awamir. Dengan beberapa perintah-perintah. Dan fa'atammahunna. Nabi Ibrahim itu menjalankan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh kesungguhan. Dan perintahnya semua perintah yang berat. Satu contoh, ketika beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berkhitan, yang di ketika itu menurut sebagian para ahli sejarah usia beliau sudah 80 tahun. Di zaman belum modern, di zaman belum ada dunia medis yang maju seperti sekarang ini, beliau mengkhitan dirinya sendiri. Wahtatana bil qadum dalam hadis itu, dan beliau khitan dirinya itu dengan menggunakan kapak. Betapa sakitnya itu. Tapi karena ini perintah Allah, lagi-lagi Nabi Ibrahim fa'atammahunna, menjalankan perintah itu dengan penuh ketaatan. Kemudian lagi beliau lama sekali ingin mempunyai seorang keturunan, seorang anak. Dan beliau selalu memanjatkan doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Setelah lama doa itu beliau panjatkan, puluhan tahun beliau berdoa seperti itu, maka kemudian fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri kabar gembira kepada Ibrahim itu dengan lahirnya seorang anak. Nah, ketika Ismail masih kecil, masih bayi merah, ketika itu ujian datang kepada beliau. Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di tempat yang gersang dan tandus, yang oleh Al-Quran dikatakan biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram, di tempat yang gersang dan tandus, yang binatang tidak bisa hidup di situ, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh di situ. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tinggalkan istrimu. Padahal ketika itu Hajar masih lemah karena baru saja melahirkan. Ismail masih merah. Betapa beratnya perintah itu. Tetapi itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan. Fa'atammahunna. Sampai kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi menemui istri dan anaknya. Ketika itu Ismail itu sedang lucu-lucunya. Sebagian ahli tafsir mengatakan sekitar usia beliau ketika itu 10-11 tahun. Baru saja ditinggalkan mulai bayi, kemudian bertemu, bagaimana rasanya, rindu yang membuncah itu. Belum selesai di situ ujian Allah Ta'ala. Ya. Maka falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara.
Ketika Ismail ini sudah sampai pada usia yang sedang lucu-lucunya dan sudah mulai bisa diajak berdialog, turun perintah Allah Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Maka kemudian dipanggillah Nabi Ismail itu oleh beliau, "Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya bapak kemarin bermimpi, ani adbahuka, diperintah untuk menyembelih engkau. Fangdur mata tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Nabi Ismail yang merupakan anak yang soleh, beliau dengan penuh ketaatan menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai abah, kalau ini perintah Allah abah, kerjakan apa, laksanakan apa. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah nanti engkau akan menjumpai aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Yang sesungguhnya ini pelajaran bagi kita. Ketika itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan, wahai Ibrahim, engkau cinta kepada anakmu, anak yang engkau tunggu kedatangannya. Sekarang buktikan, lebih cinta mana, cintamu kepada aku, apa cintamu kepada anakmu. Dan terbukti, wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan, cukup Ibrahim, bukti cintamu kepada aku tidak bisa dikalahkan dengan kecintaanmu kepada yang lain. Maka melalui peristiwa ini, marilah kemudian kita menyembelih Ismail kita. Bisa jadi Ismail kita adalah harta yang kita miliki. Bisa jadi Ismail kita adalah pangkat dan jabatan yang kita sandang, gelar yang kita bangga-banggakan. Semua itu kita sembelih dalam rangka kita menjadi hamba-hamba Allah yang qarib, yang dekat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peristiwa Idul Kurban ini menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menampak tilasi sejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyida sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.